Hai, welcome back my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Oke, next. Kita lanjutin ya ceritanya. Bab 13. Anak pungut. Mobil box pendingin tiba-tiba saja berhenti di depan rumah Naya. Naya yang tengah duduk bersama Mila di ruang tamu segera beranjak keluar untuk melihat. Mata Naya membulat sempurna saat melihat mobil box pendingin itu ada di depan rumahnya. Dua orang pria keluar dari mobil. Mereka menghampiri Naya yang masih terbengong melihat pemandangan yang mengejutkan itu. Selamat sore, Nona. Kami mengantarkan box es krim atas perintah Tuan L. Sapanya. Salah satu dari mereka berdua menjelaskan kepada Naya. Apa, Paman L? Kejutnya. Ia tak habis pikir kalau Daniel akan memberikan es krim begitu banyak. Naya masih tercengang, sedangkan Mila hanya memasang wajah biasa-biasa saja. Namun, sebenarnya Mila begitu iri melihat semuanya. Ia ingin memiliki pasangan seperti Daniel yang begitu romantis dan peka. Tanpa diminta pun, Daniel langsung membelikan Naya ini dan itu. Sebenarnya, Mila sudah mengetahuinya. Kalau ada mobil box pendingin yang akan datang ke rumah Naya. Di kantong sako baju Mila pun ada kunci untuk membuka box pendingin itu. Ia diperintah oleh Daniel untuk menyerahkan kunci itu kepada Naya setelah pengantar es krim itu datang. Iya, Nona, sahutnya. Dua orang yang berada di dalam box mobilnya keluar. Mereka berjumlah 4 orang. Freezer es krim mereka turunkan. Ukuran freezer itu lumayan besar. Bahkan cukup untuk 1 bulan lebih. Berbagai macam rasa tersedia di dalam freezer itu. Naya tak menyangka, salah satu impiannya sekarang telah terkabul. Benar saja, Naya ingin sekali memakan es krim dengan berbagai macam rasa. Namun, ia tidak mungkin membeli semua rasa es krim di swalayan. Uang yang membeli kebutuhan dapur saja sudah pas-pasan. Apalagi kalau ia harus membeli es krim lagi. Naya begitu senang melihat freezer itu. Mereka mendorong masuk ke dalam rumah Naya. Naya meneguk air liurnya. Bayangan menikmati es krim sudah bermunculan di benaknya. Mil, kita akan makan es krim banyak hari ini, ucap Naya. Ia menyenggol bahu Mila. Mila terkekeh melihat Naya yang begitu antusias. Bagi Mila semua, Naya berhak mendapatkan itu. Melihat betapa Naya sangat giat dalam bekerja demi memenuhi kebutuhan dirinya dan kakaknya. Emang aku dikasih? Mila mengetuk-ngetuk dagunya. Ia seolah-olah tengah berpikir seperti anak kecil. Kasih nggak ya? Naya berpikir. Ia meniru gaya dari Mila barusan. Keduanya tertawa dan segera masuk ke dalam rumah. Sementara Satria, ia terlihat biasa saja. Pria yang duduk di kursi roda itu hanya mengiangkan kepalanya. Seraya melihat freezer di ruang dapur. Satria hanya tidak menyangka kalau Dania sepeka itu. Meskipun keduanya bersahabat, ada satu rahasia yang disembunyikan mereka dari Naya. Serta ada satu rahasia yang Satria simpan sendirian. Hanya dia dan kedua orang tuanya lah yang menyimpan rahasia itu. Dan sekarang tinggal dia sendirian. Satria ingat perkataan ibunya, rahasia itu harus disimpan rapat-rapat. Kecuali jika nanti ada masalah besar dan susah untuk diselesaikan. Rahasia itu bisa mengubah keadaan dengan cepat. Hanya perlu perintah saja. Maafkan kakak, karena masih belum bisa memberitahumu yang sebenarnya, batin Satria. Dar. Naya menepuk pelan punggung Satria. Ia mencoba membuat sang kakak terkejut. Namun, rencananya gagal karena sang kakak tidak terkejut sama sekali.
Ya, kenapa kakak nggak kaget? Naya cemberut. Ia duduk di kursi kecil yang berdekatan dengan Fraser. Satria hanya mengangkat kedua bahunya. Ia seolah-olah tidak tahu apa-apa. Melihat kelakuan Naya seperti itu, membuat Mila dan 4 orang pengantar Fraser tertawa. Diam kalian, bentak Naya. Ia berpura-pura kesal. Naya melipat kedua tangannya di dada, wajahnya begitu masam. Mukanya diam, mereka semua malah kembali tertawa, diikuti Satria yang juga ikut tertawa. Shh. Naya meletakkan satu jarinya di mulut, seolah-olah menyuruh mereka semua untuk diam. Kemudian Naya beranjak mendekati Fraser itu. Naya mencoba mendorong pintu Fraser itu, namun ia tidak bisa mendorongnya. Gadis itu menatap bingung. Ia masih tak menyadari kalau Fraser itu terkunci. Mila yang melihat Naya berusaha membuka Fraser itu hanya bisa menahan tawanya. Kau kenapa, Nay? Tanya Satria. Kenapa pintunya tidak bisa didorong, Kak? Suara Naya mulai terdengar sedikit kesal. Ia menatap Fraser itu dengan tajam. Dan akhirnya Naya menemukan penghambatnya. Ia menyipitkan matanya ke arah kunci Fraser yang ditunjukkan oleh Mila. Mila! Ucap Naya. Ia menyipitkan matanya. Semua orang kembali tertawa. Naya menatap mereka dengan kesal. Huh. Naya menghela napasnya, kemudian mengambil kunci Fraser itu. Naya segera membuka kuncinya yang berada di belakang. Lalu ia mendorong pintu Frasernya. Berbagai macam rasa es krim berada di hadapan mata Naya. Ia menatapnya dengan sangat bahagia. Tangan jenjang Naya mulai mengambil satu es krim yang memiliki rasa coklat dan vanila. Jangan lupa kepada kami, tegur Satria berdehem. Naya menoleh ke arah mereka semua. Ia tersenyum jahat. Ada apa dengan kalian? Kelihatannya kalian tidak suka sama es krim. Naya memasang wajah polosnya. Ia ingin membalas perbuatan mereka tadi yang sudah membuatnya kesal. Setelah mengucapkan kalimat itu, Naya mulai menikmati es krimnya yang sudah ia buka bungkusannya. Naya menjilat es krimnya dengan sangat cantik. Mata Naya hanya menatap ke arah es krimnya. Iris itu seolah-olah tidak peduli dengan orang lain. Namun dalam hatinya, ia ingin sekali tertawa. Mereka semua menatap datar ke arah Naya. Satria yang melihat kelakuan kekanak-kanakan dari Naya hanya bergeleng kepala. Karena sudah tidak tega melihat mereka menatapnya dengan datar, Naya pun tertawa. Sudah, wajah kalian lebih menakutkan daripada preman, kekeh Naya. Mereka semua pun ikut tertawa. Satu persatu mereka mengambil es krim yang ada di dalam Fraser itu. Mereka semua terlihat begitu sangat senang. Sementara di tempat Daniel, mobilnya baru saja tiba di halaman rumah. Daniel segera keluar dari mobilnya dan langsung pergi masuk ke dalam rumahnya. Di ruang tamu, sudah ada yang menunggunya, dan orang itu tak lain adalah Abai. Abai saat ini tengah memainkan laptop canggih miliknya. Bagaimana? Tanya Daniel yang langsung duduk di sofa ruang tamu. Sudah tuan, yang mengikuti tuan muda adalah Nona Aurel, jelas Abai. Saat di perjalanan, Daniel menelpon Abai agar merata sistem CCTV yang ada di jalanan. Saat di perjalanan, Daniel menelpon agar merata sistem CCTV yang ada di jalan. Tentu saja Daniel ingin mendapatkan plat mobilnya. Dan sebenarnya saja ia sudah menemukan bahkan langsung orangnya. Tidakkah kau rasa anak pukut itu sangat berani? Daniel tersenyum licik. Ia benar-benar muak dengan adik angkatnya itu. Ingin sekali ia melayangkan Aurel. Namun ia takut kalau ayahnya akan sedih di atas sana. Kurasa begitu tuan, sahut Abai.
Sepertinya Tuhan harus menjaga anak muda lebih ketat lagi. Kejadian yang tidak diinginkan bisa saja terjadi, sambung Abai. Dania sejenak berpikir, kemudian ia menyetujui saran dari Abai. Kita lihat sampai mana dia akan bertahan, ucap Daniel dingin. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Dadah.